Hai, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang sejarah Kerajaan Aceh. Nama-nama anggota kelompok kami yaitu Alin Marpautonan, Andi Siti Sainab, Astrid Basri, Haryani, Jacqueline Natalia, Jumarni, Karen Wulandari, dan Maisa Usnaya. Kerajaan Aceh sebagai pusat penyebaran agama Islam, berdirinya Kerajaan Samudra Pasai mengilhami berdirinya Kerajaan Aceh. Kerajaan ini berdiri tahun 1511 dan berlokasi daerah hulu Pulau Sumatera atau ujung pantai Aceh yang disebut dengan Aceh Besar. Raja pertama Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mukhayat Syah. Setelah Sultan Ali Mukhayat Syah wafat, tahta Kerajaan Aceh beralih pada putranya yang bergelar Sultan Salahuddin. Sayangnya, keadaan pemerintahan kurang mendapat perhatian raja, sehingga selama masa pemerintahan Sultan Salahuddin, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran drastis. Kekuasaan Sultan Salahuddin kemudian direbut saudaranya, yaitu Sultan Alauddin. Sultan Alauddin merebut kekuasaan karena lemahnya pemerintahan saudaranya. Selama masa pemerintahan Sultan Alauddin, ia melakukan perbaikan kondisi kerajaan dan perluasan wilayah, antara lain ke Kerajaan Aru. Kerajaan Aru atau Haru merupakan sebuah kerajaan yang pernah berdiri di wilayah pantai timur utara, dan penduduk kerajaan ini memiliki kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Tapi, walaupun Kerajaan Aceh berhasil merebut Kerajaan Aru, ia tidak berhasil merebut Malaka dari Portugis. Kemudian, Sultan Alauddin juga aktif menyebarkan pengaruh Islam dengan mengirim banyak ahli dakwah ke Pulau Jawa. Salah satunya adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sayangnya, setelah Sultan Alauddin meninggal, Kerajaan Aceh Darussalam mengalami kemunduran. Hal ini terjadi akibat pergolakan politik internal dan juga pemberontakan yang berlangsung cukup lama. Nah, Kerajaan Aceh Darussalam itu berkembang lagi dan mengalami perkembangan pesat setelah mencapai masa keemasan saat pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh pada masa itu tumbuh menjadi kerajaan yang berhasil menguasai jalur perdagangan alternatif, dan kerajaan ini berhasil menyaingi monopoli dengan Portugis di Kerajaan Malaka. Pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda, wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh itu semakin luas daerah-daerah di Semenanjung Malaya yang sekarang dikenal sebagai Malaysia. Dulu adalah wilayah taklukan Kerajaan Aceh, dan dengan menguasai daerah-daerah ini, jalur perdagangan alternatif yang diciptakan Kerajaan Aceh melalui pantai barat Sumatera menjadi sangat ramai. Kemudian, struktur pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam itu dibentuk oleh Sultan Iskandar Muda. Pada saat pemerintahannya dan pada dasarnya, kekuasaan Aceh itu terbagi dalam dua wilayah, yaitu kekuasaan ulama dan kekuasaan bangsawan. Dalam kekuasaan bangsawan, wilayah Kerajaan Aceh dibagi dalam daerah-daerah ke Hulu Balang yang dikepalai oleh Ule Balang, dan Sultan Iskandar Muda adalah orang yang sangat taat beragama, dan oleh karena itu perkembangan agama Islam saat itu sangat pesat ketika dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Tapi sayangnya perkembangan ini tidak berlanjut setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda. Bahkan setelah Sultan Iskandar Muda wafat, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran.
Sultan Iskandar Muda setelah wafat digantikan oleh menantunya yang bergelar Sultan Iskandar Thani. Ia naik tahta tahun 1636 dan pada masa itu Sultan Iskandar Thani menerapkan kebijakan yang lebih lunak. Dan hal ini menyebabkan satu persatu daerah taklukan melepaskan diri. Dan waktu pemerintahannya pun tidak berlangsung lama karena wafat tahun 1641. Kemudian kerajaan Aceh dilanjutkan pemerintahannya oleh Putri Sri Alam Permaisuri yang merupakan putri Sultan Iskandar Muda yang bergelar Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah. Dan ia memerintah tahun 1641 sampai 1675. Sultanah sendiri adalah gelar untuk Ratu Kerajaan Aceh, dan selama 59 tahun berikutnya Kerajaan Aceh diperintahkan oleh Sang Ratu. Nah, setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda, memang secara perlahan Kerajaan Aceh itu mengalami kemunduran. Dan hal ini karena raja-raja setelah Sultan Iskandar Muda tidak mampu mempertahankan wilayah Aceh yang sangat luas. Tak hanya itu juga, terjadi perpecahan antar kelompok dalam masyarakat Aceh, yaitu antara golongan ulama Tengku dan golongan bangsawan atau Teuku. Perpecahan ini dipicu oleh sikap golongan bangsawan yang lebih dekat dengan kolonial Belanda. Untuk kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan agama Kerajaan Aceh seperti berikut ini. Untuk kehidupan ekonominya, secara umum didominasi oleh perdagangan rempah-rempah. Selain itu, barang tambang yang menjadi komoditas utama kerajaan ini adalah timah. Mereka juga melakukan kegiatan ekspor-impor emas, beras, perak, dan minyak wangi. Untuk kehidupan sosialnya, masyarakat Kerajaan Aceh itu bermasyarakat dalam perpaduan antara adat istiadat Aceh dengan ajaran agama Islam. Kaum perempuan dihormati dan diperlakukan sama dengan kaum laki-laki. Dan budaya agamanya itu dipengaruhi oleh kebudayaan dari agama Islam. Bahkan pada Sultan Iskandar Thani terdapat sastrawan ternama, yaitu Nuruddin Ar-Raniri dan Hamzah Fanshuri. Oke, sekian pembahasan kami untuk sejarah Kerajaan Aceh. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.